الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى. اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan lain sebagainya, dan terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan yang harus terus kita pelihara dalam lubuk hati kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam marilah sering-sering kita lafalkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak selawat kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kita kelak dengan selawat-selawat ini termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa dalam majelis yang mulia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan mengajak para jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Iman dan takwa inilah yang telah akan menjadi bekal untuk diri kita masing-masing ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari belakangan ini kita melihat banyak sekali aktivitas dakwah Islam yang dilakukan oleh umat Islam di tengah masyarakat Islam, baik yang secara langsung bisa dihadiri dan diikuti oleh umat Islam maupun yang bisa kita saksikan di media sosial. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senang dengan fenomena merebaknya aktivitas dakwah, baik yang offline maupun yang online, karena aktivitas dakwah ini memiliki tujuan yang sangat mulia, mengajak kita semua untuk bisa memahami ajaran Islam dengan benar dan baik,
kemudian kita mampu mengamalkannya. Namun pada sisi lain, ketika aktivitas dakwah ini tidak dilakukan secara bijak, maka aktivitas dakwah ini juga berpotensi berubah menjadi sarana yang bisa memutus tali silaturahmi di antara umat Islam dan juga menyuburkan sikap fanatisme kekelompokan. Untuk hal ini, Khatib meminta izin untuk menyampaikan tema khutbah pada hari Jumat yang mulia ini dengan tema 3 prinsip utama dalam menyampaikan dakwah. Tentang 3 prinsip utama dalam penyampaian dakwah ini sudah tertera dengan sangat jelas dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dakwah secara bahasa artinya memanggil, memberi nasihat, dan mengajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah mengajak surga dan mengajak pada ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sedangkan arti dakwah secara istilah adalah mengajak orang ke jalan agama Allah, menyampaikan risalah tauhid dan Islam beserta seluruh ajarannya, mengenalkan agama Allah kepada orang lain, dan mengajak mereka untuk mencintai agama Allah. Dan dakwah juga berarti menyampaikan penyuluhan kepada manusia tentang agama Islam sebagai jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, yaitu sebagai pandangan hidup dan jalan hidup yang paling benar. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira." Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan untuk menjadi pembawa kabar gembira serta sebagai pemberi peringatan, dan juga sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam surat An-Nahl ayat 125 disebutkan 3 prinsip utama dalam menyampaikan dakwah, yaitu hikmah, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan yang ketiga menyampaikan argumen dengan cara yang terbaik. Prinsip yang pertama adalah al-hikmah. Al-hikmah ini maksudnya adalah penjelasan yang kuat yang dilandasi oleh ilmu yang benar. Tentunya ilmu-ilmu pokok yang harus dimiliki oleh orang yang menyampaikan dakwah Islam adalah ilmu-ilmu keislaman yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mencakup masalah-masalah akidah, syariah, yang di dalamnya ada fikih ibadah dan fikih muamalah dan akhlak. Dan orang yang menyampaikan dakwah juga perlu membekali dirinya dengan beberapa ilmu pendukung lainnya dalam aktivitas dakwah, seperti ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, ilmu jiwa atau psikologi, termasuk psikologi sosial, wawasan tentang sejarah Islam dan sejarah umat Islam, dan lain sebagainya. Al-hikmah juga bentuknya
adalah penjelasan yang benar, tetapi sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat, supaya materi dakwah yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan yang termasuk al-hikmah juga memperhatikan skala prioritas dari ajaran-ajaran Islam yang paling diperlukan oleh masyarakat, baik masalah-masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak, yang semuanya itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan termasuk al-hikmah juga adalah mempertimbangkan keadaan dan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi objek dakwah. Tentang hal ini ada sebuah kata bijak dalam bahasa Arab yang mengatakan khatibin nasa ala qadri uqulihim, berbicara dengan orang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, prinsip yang kedua dalam berdakwah adalah mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nasihat yang baik adalah nasihat yang membekas pada orang lain, yang disampaikan dengan kata-kata yang baik serta sikap yang sopan. Nasihat yang baik adalah penjelasan mengenai banyaknya maslahat dan kebaikan yang terkandung dalam hal-hal yang diperintahkan oleh agama Islam dan banyaknya keburukan yang bisa ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Nasihat yang baik ini juga yaitu dengan cara mengingatkan akan besarnya kebaikan dan pahala di akhirat kelak bagi orang-orang yang taat kepada ajaran-ajaran Islam, dan sebaliknya juga mengingatkan tentang ancaman hukuman di akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak taat mengerjakan perintah-perintah agama dan justru mengerjakan larangan-larangannya. Nasihat yang baik ini juga termasuk memberi contoh konkret dalam perilaku, sikap, dan ucapan. Artinya, bagi kita yang ingin mendakwahkan ajaran Islam secara baik, maka tidak cukup kata-kata dan ungkapan, tapi perlu contoh dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengamalkan agama Islam secara benar, baik dalam sebuah akidah, ibadah, dan juga akhlak. Hal ini seperti yang disampaikan di dalam kata-kata bijak dalam bahasa Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perilaku itu, bahasa perbuatan itu lebih efektif, lebih besar pengaruhnya daripada ucapan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang ketiga dalam berdakwah adalah wajadibhum billati hiya ahsan, dan sampaikan argumen kepada mereka dengan cara yang terbaik. Menyampaikan argumen maksudnya adalah menyampaikan dalil-dalil, baik dalil-dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dan juga bukti-bukti, yaitu pendapat para ulama yang otoritatif, yang memang ahli dan pakar di bidangnya, juga menggunakan logika dan penalaran. Tentunya dalil-dalil dan bukti-bukti ini harus disampaikan juga dengan ucapan dan sikap yang sopan, tanpa mengangkat atau mengeraskan suara, tanpa mencela atau mencaci, dengan tujuan semata-mata untuk bersama-sama mengetahui yang hak atau yang benar. Menyampaikan argumen dengan cara yang terbaik ini juga berarti menghindari adu argumen yang justru bisa menimbulkan perdebatan keras, bahkan bisa menimbulkan permusuhan yang bisa memutus tali silaturahmi di antara umat Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat An-Nahl ayat 125 tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Inna rabbaka huwa a'lamu Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa maksud dari penggalan terakhir dari surat An-Nahl ayat 125 ini? Maksudnya adalah bahwa
dakwah itu hanya sebatas wujud usaha atau ikhtiar manusia untuk mengajak orang lain agar bisa memahami agama Allah, yaitu agama Islam dengan benar, sehingga kemudian mereka secara sadar sanggup memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam dengan sebaik-baiknya. Adapun hasil dari usaha dakwah, apakah orang lain akan menerima dakwah tersebut atau tidak menerimanya, semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha berkehendak, Zat yang Maha memberi petunjuk, dan Zat yang Maha memberi perlindungan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Nabi Muhammad, begitu firman Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Maha berkuasa untuk memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 272 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia, akan tetapi Allah Maha kuasa untuk memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له الملك وله الحمد هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Demikianlah khutbah Jumat ini khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri khatib sendiri dan juga para jemaah sekalian. Dan mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والعصيان والفسوق واجعلنا مع الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.